Halo semuanya, saya Rena Luciani akan menjelaskan tahapan pertama dari pendekatan appreciative inquiry. Tahapan yang pertama yakni define. Dalam tahapan ini kami sudah menentukan topik yang akan dibahas, yakni mengenai urgensi geostrategi Indonesia sebagai wujud ketahanan nasional. Nah, kita harus mengetahui terlebih dahulu ketahanan nasional apa sih? Ketahanan nasional adalah wujud geostrategi di Indonesia. Tujuan geostrategi adalah mengembangkan potensi secara nasional serta membantu penunjang tugas pokok pemerintah Indonesia, mulai dari ketertiban, meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, pertahanan, keamanan, keadilan sosial, dan juga keadilan hukum. Adapun faktor yang memperkuat konsep geostrategi adalah terciptanya dari pengalaman sejarah perjuangan bangsa Indonesia, hasil pembangunan fisik dan non-fisik yang tidak seimbang, serta perang dingin, tantangan, ancaman, gangguan, dan juga hambatan yang terjadi selama periode pembangunan yang kompleks. Selanjutnya kita juga harus memahami wujud geostrategi di Indonesia. Wujud geostrategi di Indonesia berhubungan dengan kemampuan nasional untuk memelihara keutuhan bangsa dari berbagai upaya pelemahan bangsa dan negara, baik oleh pihak asing maupun oleh pihak warga negara sendiri. Kemudian apa saja sih wujud geostrategi Indonesia yang berhubungan dengan ketahanan nasional? Yang pertama ini ketahanan ideologi. Ketahanan ideologi merupakan kondisi mental bangsa Indonesia yang berdasarkan keyakinan dan kebenaran ideologi Pancasila yang mengandung kemampuan untuk menggalang dan memelihara persatuan dan kesatuan nasional. Kemudian yang kedua ada ketahanan politik. Kondisi kehidupan politik bangsa Indonesia yang berlandaskan demokrasi yang bertumpu pada perkembangan demokrasi Pancasila dan juga Undang-Undang 1945. Kemudian yang ketiga ada ketahanan ekonomi. Ketahanan ekonomi merupakan kondisi kehidupan perekonomian bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 yang mengandung kemampuan untuk menerapkan stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis. Kemudian tahapan yang keempat itu ada ketahanan sosial budaya. Ketahanan sosial budaya merupakan kondisi kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia yang menjiwai kepribadian nasional berdasarkan Pancasila yang mengandung kemampuan membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya manusia dan masyarakat yang beriman dan bertakwa. Kemudian yang kelima, ketahanan, pertahanan, dan keamanan, yakni kondisi daya tangkal bangsa Indonesia yang dilandasi kesadaran bela negara seluruh rakyat yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas pertahanan keamanan negara yang dinamis, serta mengamankan pembangunan dan hasilnya. Pada umumnya, geostrategi sebagai ketahanan nasional memiliki kelebihan atau sisi positif yang dapat diapresiasi dalam 5 jenis ketahanan, yaitu pertama, ketahanan di bidang ideologi. Ketahanan nasional dalam bidang ideologi ditujukan untuk mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan kelangsungan hidup dan eksistensi Pancasila sebagai dasar falsafah bangsa dan negara Indonesia, terutama pengaruh komunisme, liberalisme, dan fundamentalisme dan fanatisme agama yang terlalu inklusif. Hal ini karena Pancasila mengandung nilai-nilai vitalisasi yang diterima oleh seluruh lapisan dan unsur masyarakat yang heterogen dan dijadikan sebagai ideologi pemersatu bangsa sekaligus sebagai fundamental ideal dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Yang kedua yaitu ketahanan di bidang politik. Kita telah mengenal dan mempraktekkan beberapa sistem politik, yaitu sistem demokrasi liberal yang mengakibatkan dominasi partai-partai politik, dan kemudian sistem demokrasi terpimpin yang mengakibatkan pemerintahan otoriter. Penerapan kedua sistem demokrasi ini berdampak pada destabilisasi kehidupan sosial politik, lemahnya ketahanan politik, mandeknya proses pembangunan nasional, serta terjadinya berbagai penyelewengan dalam penyelenggaraan negara. Dengan adanya ketahanan nasional dalam bidang politik, berbagai tantangan berat yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam membangun demokrasi politik akan sangat membantu dan kedepannya akan mempengaruhi keamanan nasional di bidang politik seperti penegakan supremasi hukum dan juga HAM, menegakkan pemerintah demokratis yang bebas dari KKN, serta membangun kecakapan dan kecerdasan di seluruh lapisan masyarakat.
Yang ketiga yaitu ketahanan di bidang ekonomi. Ketahanan di bidang ekonomi merupakan mata rantai terlemah di antara mata-mata rantai ketahanan yang secara keseluruhan merupakan ketahanan nasional Indonesia. Pembangunan nasional niscaya diarahkan kepada upaya mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan juga spiritual berdasarkan Pancasila dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Konsep, strategi, dan juga implementasi pembangunan ekonomi Indonesia harus mampu mewujudkan ketahanan nasional di bidang ekonomi, pembangunan nasional sedapat mungkin juga struktur ekonomi. Yang keempat yaitu ketahanan di bidang sosial budaya. Bidang sosial budaya mencakup pendidikan, kesehatan, agama, kebudayaan, teknologi, dan masih banyak lainnya. Namun yang menonjol di sini adalah faktor teknologi dan kebudayaan. Karena perubahan di bidang ini berjalan sangat cepat akibat pengaruh dari dalam maupun dari luar negeri. Maka dari itu, sosial budaya pada bidang ini ketahanan nasional sangat membantu. Yang terakhir atau yang kelima adalah ketahanan di bidang HANKAM. Konsep, model, dan asas demokrasi dalam pembelaan negara Indonesia, khususnya dalam bidang pertahanan. Bela negara tidak lagi hanya untuk tugas dan tanggung jawab TNI dan juga Polri, tetapi menjadi tugas dan tanggung jawab seluruh unsur dan elemen lapisan masyarakat Indonesia. Kita lanjut ke bagian dream atau mimpi. Karena tema kita yaitu urgensi geostrategi Indonesia sebagai wujud ketahanan nasional, maka wujud mimpi geostrategi ini dapat dilakukan melalui proses pembangunan nasional. Sebelum lebih jauh, kita ketahui bahwa geostrategi Indonesia ini masih dianggap sebagai kekuatan regional di mana ekonominya itu belum begitu kuat dalam percaturan internasional, kerawanan hubungan dengan negara-negara lain, sengketa perbatasan, pengaturan zona ekonomi eksklusif, Sea Land of Communication atau yang disingkat SLOC, penguasaan sumber kekayaan alam, pengaturan dan sarana perdagangan yang mengandung dimensi internasional. Karena banyaknya faktor ekonomi yang belum begitu kuat di ranah internasional, maka kami selaku masyarakat Indonesia itu dapat mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu dengan cara meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan kecintaan terhadap tanah air, serta berperan aktif memajukan bangsa dan negara termasuk penanggulangan ancaman. Kita lanjut beberapa dream atau mimpi pada urgensi geostrategi sebagai wujud ketahanan nasional di berbagai bidang. Yang pertama yaitu ketahanan di bidang ideologi. Dream atau mimpinya yaitu dapat memupuk sikap nasionalisme dengan penuh kesadaran, serta mengeliminasi sikap dan pandangan yang terlalu nepotis dan fanatis keagamaan. Yang kedua yaitu ketahanan di bidang politik. Dream atau mimpinya itu dapat menegakkan supremasi hukum dan HAM, dapat menegakkan pemerintahan demokratis yang bebas dari KKN, serta membangun kecakapan dan kecerdasan di seluruh lapisan masyarakat. Yang ketiga yaitu ketahanan di bidang ekonomi, yaitu dreamnya dapat mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Seperti pada sektor pertanian, produksinya diharapkan semakin bertambah besar, warga negara atau masyarakatnya dapat hidup di luar dari sektor pertanian, serta memperbanyak bahan-bahan ekspor yang terdiri dari barang olahan dan barang jadi. Selanjutnya yaitu ketahanan di bidang sosial budaya. Mimpi atau dreamnya dalam bidang sosial budaya ini yaitu semoga pemerintah Indonesia dapat menyadari eksistensi dari masyarakat Indonesia yang heterogen atau beraneka ragam, yang berbeda-beda, yang dapat mengakibatkan ancaman potensial, serta dapat mempengaruhi ketahanan nasional di bidang sosial budaya seperti konflik horizontal yang dipicu oleh sentimen sosial ekonomi, suku, agama, serta bangkitnya etnisitas atau kesuku bangsaan yang berakibat pada upaya pemisahan diri dengan negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan apa? Dengan mengarahkan perubahan sosial budaya itu ke arah integrasi sosial budaya, serta dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Indonesia tanpa memandang status sosial budaya, suku bangsa, etnik, dan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang terakhir yaitu ketahanan di bidang HANKAM atau pertahanan dan keamanan. Mimpi di bidang pertahanan dan keamanan ini yaitu dalam pembelaan negara untuk mewujudkan ketahanan yang kokoh, kuat di bidang pertahanan keamanan, semua warga negara diharapkan dapat terlibat aktif sesuai dengan kemampuan dan profesinya masing-masing. Hal ini juga dengan melibatkan seluruh potensi dan kekuatan nasional seperti warga negara atau penduduknya, kekayaan alam, dan teknologinya. Pada dasarnya, geostrategi merupakan rumusan strategi nasional dengan memperhitungkan kondisi dan konstelasi geografi sebagai faktor utama dalam penyelenggaraan tugas pokok nasional untuk memenuhi kepentingan nasional guna mewujudkan tujuan nasional dalam rangka mencapai cita-cita nasional. Maka diperlukannya juga strategi pembangunan nasional yang mencermati
terus memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi geostrategi Indonesia. Geostrategi Indonesia akan memberikan arahan tentang bagaimana merancang strategi pembangunan guna penyelenggaraan tugas pokok nasional dalam rangka memenuhi kepentingan nasional, yaitu yang pertama ada ketahanan di bidang ideologi. Untuk memupuk sikap nasionalisme, maka perlu melakukan usaha penguatan program pemahaman, penghayatan, pengamalan terhadap ideologi Pancasila secara berkesinambungan kepada masyarakat, baik melalui pemanfaatan media informasi, kemudian pengarahan langsung kepada masyarakat, maupun melalui program pendidikan mulai dari anak usia dini, pendidikan tingkat dasar, tingkat menengah, tingkat atas, maupun perguruan tinggi. Yang kedua ada ketahanan di bidang politik. Untuk menegakkan hukum, yaitu perlu dimulai dari awal dengan melakukan penguatan dan penyempurnaan terhadap sistem otonomi daerah, kemudian demokrasi, pemilihan presiden maupun wakil presiden, kepala maupun wakil kepala daerah, dan wakil-wakil rakyat secara langsung agar lebih efektif dan efisien dalam kerangka NKRI berdasarkan Pancasila, agar stabilitas politik nasional senantiasa terjaga dalam kondusif sehingga tidak ada celah bagi negara besar untuk melakukan infiltrasi terhadap kepentingannya. Yang ketiga, ada di bidang ekonomi. Melalui usaha penguatan kemampuan ekonomi yang berbasis kemandirian melalui efisiensi penggunaan anggaran dan pemberdayaan sumber-sumber pemasukan APBN untuk menghindari infiltrasi kepentingan negara tersebut melalui paket-paket bantuan ekonomi. Bentuk usaha yang dilaksanakan atas dasar asas kekeluargaan itu adalah koperasi. Secara makro, sistem perekonomian Indonesia disebut juga sistem perekonomian kerakyatan. Keterbukaan negara Indonesia sendiri diartikan sebagai upaya integrasi ekonomi nasional dengan ekonomi global, khususnya untuk menjadi bagian integral dari sistem pasar di Indonesia maupun internasional. Yang keempat adalah ketahanan di bidang sosial budaya. Tiap masyarakat memiliki 4 unsur penting bagi eksistensi dan keberlangsungan hidupnya. Yang pertama, struktur sosial. Kedua, ada pengawasan sosial. Yang ketiga, relasi sosial. Dan yang terakhir, ada standar sosial. Usaha yang dilakukan dalam penguatan program Kebinekaan Tunggal Ikaan untuk memperkokoh soliditas persatuan dan kesatuan bangsa dengan memberdayakan elit politik, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan juga tokoh pemuda di daerah-daerah seluruh wilayah NKRI. Kemudian yang kelima nih, yang terakhir, ada ketahanan di bidang pertahanan dan keamanan. Rancangan yang dilakukan yaitu dengan segera menindaklanjuti proses reformasi sektor keamanan, security, sektor reform sebagai terbangunnya sistem keamanan nasional yang komprehensif untuk melindungi kepentingan nasional pada seluruh garda ketahanan nasional. Maka dari itu, perlunya membuat Sishan Kantara sebagai organisasi dalam satuan wadah tunggal yaitu TNI maupun Polri. Wadah ini dibangun dalam jati diri sebagai tentaranya rakyat, tentara perjuangan, terus tentara nasional yang mengabdi hanya untuk kepentingan bangsa maupun NKRI. Dalam mewujudkan upaya geostrategi Indonesia sebagai ketahanan nasional, beberapa langkah atau upaya dapat ditempuh oleh pemerintah atau pihak lainnya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ada beberapa hal yang diharapkan dapat terjadi pada masyarakat Indonesia. Akan tetapi, terdapat hal penting yang harus diupayakan dalam mewujudkan geostrategi di Indonesia, yaitu membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya geostrategi sebagai ketahanan nasional. Dengan masyarakat yang memiliki kesadaran akan hal tersebut, maka baik pemerintah maupun pihak lainnya dapat dengan mudah mengarahkan masyarakat ke arah yang lebih baik lagi. Tentunya tidaklah mudah dalam mewujudkan hal tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya peranan-peranan lain dari golongan masyarakat seperti para mahasiswa dalam membantu meningkatkan atau membangun kesadaran masyarakat yang belum tersentuh akan pengetahuannya terkait agensi geostrategi sebagai upaya ketahanan nasional. Selain itu, upaya-upaya tersebut dapat diimplementasikan secara sederhana pada kehidupan bermasyarakat dengan memulainya dari hal-hal kecil di lingkungan sekitar tempat tinggal.